Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah para pemirsa sekalian, kita dapat berjumpa lagi dalam kajian fikih, di mana insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab mengenai hukum-hukum syara, hukum-hukum yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada kaitannya dengan segala aktivitas kita. Untuk itu kita seyogianya paham mengenai hukum-hukum ini agar segala bentuk aktivitas kita tidak melanggar kepada hukum Allah. Sebaliknya kita dapat melaksanakan aktivitas yang hukumnya itu menghasilkan daripada pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita mari sama-sama kita memahaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ahkamus syar'iyyatu. Ini adalah hukum-hukum syara'. Yanqasimu al-hukmu syar'iyyu ila qismaini. Hukum syara' terbagi ke dalam dua bagian. Hukmin syar'iyyin taklifiyyin. Yang pertama adalah hukum syara' taklifi. Wa hukmin syar'iyyin wad'iyyin. Dan yang kedua hukum syara' wad'iyyi. Jadi hukum syara' itu ada dua. Pertama hukum syara' taklifi, dan yang kedua hukum syara' wad'i. Apa hukum syara' taklifi itu? Al-hukmu syar'iyyu taklifiyu. Hukum syara' taklifi itu huwa adalah khitabullahi ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafina. Adalah seruan-seruan Allah atau seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan mukallaf. Artinya hukum syar'i itu adalah seperangkat hukum Allah yang berkaitan dengan pekerjaan makhluk, baik yang bersifat larangan atau perintah atau pembolehan. Ada berapa hukum syar'i itu? Wa yanqasimu ila khamsati aqsamin. Hukum syara' taklifi itu ada 5 bagian. Al-fardi, yang pertama hukum fardu. Wasunnati, dan yang kedua hukum sunnah. Wal harami, dan yang ketiga hukum haram. Wal makruhi, dan yang keempat hukum makruh. Wal mubahi, dan yang kelima hukum mubah. Itulah seperangkat aturan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan pekerjaan kita sebagai mukallaf. Wahya kama qala fiha al-Imam Ibnu Ruslana fi manzumatihi al-mubarakah Safwatiz Zubad. Dan itu semua sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Ruslan di dalam nadomnya yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama Safwatuz Zubad. Ahkamu syar'illahi sab'un tuqsamu al-fardu wal mandubu wal muharramu warrabi'ul makruhu thumma ma'ubih wassadisul batilu wakhtim bisahih. Yang pertama hukum fardu. Apa fardu itu? Atau yang makna yang samanya adalah wajib. Ya, muradifnya adalah wajib. Fardu itu apa definisinya? Jadi fardu itu bukan apabila dilaksanakan dapat pahala, kalau ditinggalkan dapat dosa, bukan itu. Itu bukan definisi, itu hukum. Kalau definisinya ini fardu definisinya secara lugat adalah an-nasibu wal lazim. Ya, an-nasib bagian, wal lazim dan yang mengikat. Ini definisi secara lughah. Wa syar'an, dan definisi fardu secara syariat atau secara syarak
menurut syara adalah ma tolabahu syari'u tolaban jaziman, sesuatu yang dituntut oleh syara dengan tuntutan yang mengikat. Bisa disingkat sebagai perintah yang tegas, perintah yang bersifat tegas. Seperti apa? Seperti sholat 5 waktu itu wajib, seperti puasa Ramadan itu wajib, perintah yang mengikat, ya, perintah yang tegas, tidak boleh ditinggalkan ketika tidak ada uzur. Seperti ibadah haji bagi orang yang mampu, atau seperti menuntut ilmu, itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang bersifat mengikat. Kita tidak boleh meninggalkannya. Nah, adapun konsekuensi daripada hukum fardu itu adalah yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu, akan diberi pahala orang yang mengerjakannya dan akan disiksa orang yang meninggalkannya. Itu konsekuensi daripada hukum fardu. Orang yang mengerjakannya diberi pahala, ya, dan yang meninggalkannya akan diberi siksa, artinya berdosa. Itu merupakan hukum fardu. Jadi hukum fardu itu hukum yang harus kita perhatikan pekerjaan-pekerjaannya. Kalau ada pekerjaan yang sudah kita ketahui itu adalah wajib, maka kita jangan sekali-kali meninggalkannya. Ya, jangan mengikuti hawa nafsu kita, walaupun itu dirasa berat, walaupun kita malas mengerjakannya, itu harus kita paksakan. Karena setiap perintah Allah Ta'ala itu pasti ada manfaatnya bagi kita, ya. Dan setiap larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pasti itu ada madaratnya. Dan ibadah wajib ini, ya, merupakan ibadah yang paling utama. Jadi kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang bersifat wajib, ya, itu tidak akan kalah dengan pekerjaan yang tidak wajib. Maka ketika kita dihadapkan dengan beberapa kondisi, ini yang wajib, ini yang sunat, maka harus kita dahulukan yang wajib dulu. Gitu. Karena kalau kita meninggalkan ibadah yang wajib, maka tidak akan bisa diganti dengan ibadah yang sunnah. Seperti kita sudah wajib mengeluarkan zakat, kita punya harta, udah memenuhi syarat, kita wajib mengeluarkannya, maka itu harus dikeluarkan dan tidak bisa diganti dengan sedekah, ya, tidak bisa diganti dengan sedekah yang biasa. Karena kalau sedekah itu sunnah, kalau zakat itu wajib. Untuk itu dahulukan dulu yang wajib, baru kita melaksanakan yang sunnah. Kemudian muradifatuhu, sinonim daripada fardu ini atau istilah-istilah yang bermakna sama, ya, istilah-istilah yang lafadznya berbeda tapi maknanya sama, atau sinonim namanya. Itu khamsatun, ada 5, wahya, dan yang 5 itu adalah al-maktub, wal wajibu, dan kedua al-wajib, wal ruknu, dan yang ketiga ar-ruknu, wal lazimu, yang keempat al-lazim, wal muhatim, dan yang kelima al-muhatim. Itu yang pertama, hukum syara taklifi. Yang pertama adalah hukum fardu. Kemudian yang kedua as-sunnah, ya, hukum sunnah. Apakah hukum sunnah itu? Lughatan, sunnah menurut lughah, menurut bahasa adalah at-thariqah, jalan. Artinya jalan. Secara bahasa sunnah itu jalan, sesuatu yang menyampaikan kepada sesuatu yang lain, namanya itu thariqah. Wa syara'an, dan sunnah menurut syara
itu adalah ma talabahu syari'u talaban ghairu jazimin, sesuatu yang dituntut oleh syarat dengan tuntutan yang tidak mengikat gitu. Atau bisa dipahami adalah satu anjuran, ya, seperti mana? Seperti sholat berjamaah, ya, seperti sholat di masjid, sholat tahajud, sodako, iktikaf, membaca Al-Quran, ya, menghafal Quran, terus membaca sholawat, berzikir. Nah, itu contoh-contoh daripada amalan yang berhukum sunnah. Kemudian konsekuensi daripada sunnah itu adalah hukumnya sunnah itu adalah yuthabu fa'iluha imtithalan wala yu'aqabu tarikuha, akan diberi pahala orang yang mengerjakannya karena kepatuhan dan tidak akan disiksa orang yang meninggalkannya. Jadi yang harus kita perhatikan, ya, itu ada imtithalan. Dalam definisi fikih itu adalah imtithalan, ya, diberi pahala ketika kita melaksanakannya berdasarkan kepatuhan, bukan berdasarkan kebetulan. Maka dari itu, ya, kita harus mengetahui pekerjaan-pekerjaan yang sunnah, ya, di luar pekerjaan-pekerjaan yang mubah. Kita harus tahu yang sunnah itu yang mana aja, ya, karena banyak orang yang melakukan sunnah tapi tidak tahu itu sunnah, ya, jadi itu tidak menjadi pahala karena tidak berlandaskan kepada kepatuhan. Itu mah hanya kebetulan saja gitu. Seperti mana? Seperti kita sunnah ketika memakai pakaian, kita mendahulukan dulu bagian yang kanan. Kalau kita memakai baju, maka sunnah kita memasukkan dulu bagian badan yang kanan, seperti tangan, masukkan tangan yang kanan dulu, masukkan tangan kanan ke baju kita, terus kemudian tangan yang kiri masukkan. Itu sunnah seperti itu sunnahnya. Kalau kita memakai celana sama, ya, dahulukan dulu memasukkannya kaki kanan dulu, kemudian kaki kiri. Itu sunnahnya seperti itu. Ketika memakai sendal itu sunnah, masukkan dulu kaki kanan, kemudian kaki kiri, ya. Terus ketika kita tidak tahu bahwa itu sunnah, kemudian kita pada kenyataannya dalam memakai pakaian kita kadang-kadang memasukkan bagian kanan, kadang-kadang kita memasukkan bagian kiri. Kadang-kadang kita mendahulukan yang kanan, kadang-kadang mendahulukan yang kiri itu. Dan apabila kebetulan, ya, sesuai dengan sunnah, itu tidak menjadi kesunahan karena kebetulan. Jadi bukan imtithalan, itu mah kebetulan. Jadi tidak berpahala. Maka itu kita harus tahu mana yang sunnah, mana yang tidak. Gitu. Seperti kita memakai celana, kadang-kadang memasukkan terlebih dahulu yang kaki kiri, kadang-kadang kaki kanan. Ya, nu mana weh gitu. Ya, data apa teh ya. Nah, itu masalahnya. Andai kata kebetulan memasukkan dulu kaki kanan dulu, kemudian kiri, itu bukan sunnah. Karena tidak imtithalan. Begitupun memakai sandal, ya. Terus ketika kita membuka pakaian, maka dahulukan dulu bagian yang kiri. Ya, kalau kita membuka baju, buka dulu tangan kiri, kemudian tangan kanan. Ya, memakai celana sama, memakai sandal juga sama. Kita membukanya dengan mendahulukan bagian yang kiri, kemudian yang kanan. Itu kesunahannya, ya. Begitupun memotong kuku, ya, secara pasti setiap orang pasti melakukan memotong kuku. Dan orang yang tahu bahwa itu sunnah, ya,
itu akan cenderung meniatkan bahwa ini adalah melaksanakan kesunahan. Dan orang yang tidak tahu ya akan tidak akan berniat. Jadi terkadang amalan itu sama-sama mengerjakannya, ya. Orang yang tahu kesunahan mengerjakan, orang yang tidak tahu pun mengerjakan. Cuma yang bedanya itu dalam tujuannya. Kalau yang tahu melaksanakan kesunahan, kalau tidak tahu itu hanya kebiasaan. Dan itulah yang akan menjadi pembeda mana yang bernilai pahala, mana yang tidak bernilai pahala. Nah, untuk itulah kita harus tahu, maka kita harus belajar. Di sini letak pentingnya ngaji itu. Ya, kalau dengan ngaji itu segala sesuatu itu menjadi pahala, menjadi kebaikan. Gitu. Seperti kita makan, umumnya makan pasti dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Ya, kalau tidak mempunyai kelainan, tidak kidal. Tapi apakah apakah orang yang makan dengan memakai tangan kanan itu semuanya mendapat pahala? Ya tidak, tergantung bagaimana dia memaksudkannya. Ya, untuk itu sangat penting bagi kita mengetahui hal-hal yang sunnah. Kalau kita udah tahu ini sunnah, maka sebelum mengerjakannya, maka kita harus menyeting dulu pikiran kita, menyeting dulu niat kita, bahwa ini pengerjaannya atas dasar imtithalan, atas dasar kepatuhan melaksanakan kesunahan. Dan harus diperhatikan bahwa pekerjaan sunnah itu, ya, walaupun tidak disiksa orang yang meninggalkannya atau tidak berdosa orang yang meninggalkannya, tapi itu harus digarisbawahi bahwa itu adalah suatu kerugian, di mana kita berkesempatan berbuat yang baik, ya, berstatus hukum sunnah, terus kita tidak melaksanakannya. Memang kita tidak berdosa, tapi kita udah mengabaikan kesempatan yang baik. Kita menjadi orang yang rugi. Karena kalau amalan-amalan yang wajib, ya, itu merupakan amalan-amalan yang akan menyelamatkan kita dari siksaan, ya. Kita tidak akan disiksa karena meninggalkan kewajiban, dan kesunahan ini adalah merupakan untuk memperindah, untuk untuk menambah kemuliaan daripada kita, ya. Jadi sangat rugi kalau orang udah berkesempatan melaksanakan sunnah terus ditinggalkan, sangat rugi gitu. Karena di akhirat pun tidak sama. Orang yang beriman mati dalam keadaan membawa iman itu pasti masuk surga, pasti itu dijamin, ya, dijamin masuk surga. Tetapi apakah dia langsung masuk surganya? Ya tidak tahu. Tergantung dia melaksanakan kewajibannya. Artinya ketika orang beriman plus melaksanakan kewajiban-kewajiban, maka dipastikan orang itu akan selamat masuk surga tanpa diproses dulu di neraka, ya, akan selamat dari siksaan neraka dengan ibadah yang wajibnya itu, ya. Kemudian kalau orang yang beriman plus mengerjakan kewajiban dan mengerjakan kesunahan, maka di samping dia selamat, dia akan mendapat derajat yang tinggi di akhirat. Dari mulai menyeberang Shiratal Mustaqim itu kan beda-beda. Orang yang selamat itu kan beda-beda, ya. Ada yang cepat itu nyampainya ke surga, ada yang lambat, ada yang sambil berjalan kaki, ada yang sambil merayap, ada yang seperti angin, ada yang seperti burung terbang, ada juga yang super kilat, super cepat seperti kilat menyambar. Nah itu
bagaimana amal-amalannya. Semakin dia banyak amalnya, semakin dia respect kepada amal-amalan, kepada amal soleh, maka semakin cepatlah dia menyeberang shiratal mustaqim. Begitupun dia di surga, penduduk surga itu tidak sama, ya. Jadi kelasnya itu ada yang kelas bawah, ada kelas menengah, atau kelas atas. Ada ashabul yamin, ya, ada as-sabiqun, di mana itu mereka mendapatkan fasilitas itu berbeda-beda karena ditinjau daripada amal-amalan. Jadi walaupun amal sunnah ini tidak berdosa ketika ditinggalkan, cuma kalau kita tidak mengerjakannya, kita mendapatkan kerugian. Ya, kalau di akhirat itu nanti kita akan iri melihat orang-orang yang derajatnya jauh di atas kita. Gitu. Untuk itu, untuk urusan sunnah kita harus memperhatikannya. Setiap kita tahu itu sunnah, maka laksanakan. Gitu. Jangan melihat, nggak dosa ini, gitu, nggak apa-apa ini, jangan. Itu adalah kesempatan baik kita, ya, untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian, muradifatuha, sinonim daripada sunnah itu adalah, itu ada 7. Al-mandubu, yang pertama al-mandub, wal mustahabu, dan yang kedua al mustahab, wal hasanu, yang ketiga al hasan, wal muraghabu fihi, dan yang keempat muraghabu fihi, wa tatawwu, yang kelima tatawwu, wan nafilatu, yang keenam an nafilah, wal fadilatu, yang ketujuh adalah al fadilah. Ya. Kemudian hukum yang ketiga adalah al haram, ya, haram atau al-haram. Apakah itu al-haram? Itu lughatan haram menurut lughah, menurut bahasa adalah al-mahdzur, yang dilarang. Wa syar'an, dan menurut syara adalah manaha anhu syari'u nahyan jaziman. Sesuatu yang dilarang oleh syara dengan larangan yang mengikat, atau bisa disingkat sebagai larangan keras, harus kita tinggalkan. Ya, apabila hal-hal yang berkaitan dengan hukum haram itu jangan dilakukan oleh kita, karena itu merupakan larangan yang keras daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti mana? Seperti zina atau perbuatan-perbuatan yang mendekati zina, ya, atau seperti menggunjing, gibah. Gibah itu ngomongin orang, ngomongin kejelekan orang. Itu namanya gibah, itu haram hukumnya. Ya. Atau seperti mendengarkan orang yang menggunjing, itu pun haram. Nah, hukum haram itu, ya, konsekuensinya adalah yuthabu talikuhu imtithalan wa yu'aqabu fa'iluhu, akan diberi pahala orang yang meninggalkannya. Tapi catatannya imtithalan, karena kepatuhan kepada larangan meninggalkannya. Wa yu'aqabu fa'iluhu, dan akan disiksa orang yang mengerjakannya. Jadi kalau kita menghadapi perkara yang haram, ya, lalu kita tinggalkan, maka selamatlah kita dari dosa. Tapi ketika kita meninggalkannya plus dalam hati kita, ya, berniat meninggalkannya itu karena keharamannya, maka selain selamat kita mendapat pahala. Ya, selain kita selamat mendapat pahala karena kita berniat meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu sama halnya dengan yang sunnah. Kita harus tahu ini haram, ini sunnah. Jadi untuk menghindari hal-hal yang buruk itu kita harus tahu, ya,
jenis-jenis perbuatan yang buruk. Karena kalau orang yang tidak tahu yang haram, maka pasti sesekali dia akan terjerumus kepada keharuman. Ya, man lam ya'rifi syarra yaqa'u fihi. Ya, orang yang tidak tahu mengenai keburukan, maka pasti orang itu akan terjerumus kepada keburukan. Ya, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Makanya harus kita belajar, ya, ngajinya jangan berhenti, supaya tahu kita apa saja sih yang haram itu. Karena terkadang kita mengerjakan hal haram, ya, yang paling bahaya itu kita tidak tahu itu haram. Karena kebodohan kita tidak merasa kita berdosa. Maka apabila kita tidak merasa berdosa, maka kita akan jauh daripada taubat. Karena orang taubat itu orang yang merasa berdosa. Dia tahu dia itu salah, dia tahu dia itu dosa, maka dia ada kesempatan bertobat. Tapi kalau orang yang berbuat dosa, lantas dia tidak merasa dia berdosa, itu yang berbahaya. Ya, itu yang berbahaya. Karena dia tidak akan taubat. Itulah ya, maka kita harus penting sekali kita mengetahui mana yang haram. Jadi sekali lagi, untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita tinggalkan supaya kita selamat, dan niatkan itu adalah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi meninggalkan itu bukan karena ketidakmampuan kita. Seperti orang yang impoten, ya, dia diajak berzina, lantas dia tidak mau, ya, dia tidak mau, ya. Karena apa? Karena ketidakmampuan. Maka memang dia selamat, tidak dosa, tapi dia tidak dapat pahala karena meninggalkannya bukan karena kepatuhan, tapi karena ketidakmampuan. Gitu. Itu hukum haram. Terus muradifatuhu. Nah, adapun sinonim daripada al haram itu ada 6. Sitatun ada 6. Yang pertama al-mahdzuru. Al-mahdzur itu sama maknanya dengan haram. Terus al-mamnu'u sama dengan haram, artinya yang dicegah. Adzanbu dan adzanbu artinya dosa, sama dengan haram maknanya. Wal maksiyatu dan maksiat sama dengan haram. Wal majjuru anhu itu pun sama. Wal mutawaqqadu alaih, ya, yang diancam itu sama maknanya, dengan haram. Kemudian yang keempat, hukum syara yang keempat adalah al makruh. Ya, al makruh. Apa makruh itu? Ya, lughatan makruh secara lughat menurut bahasa adalah al marghubu anhu, sesuatu yang dibenci, gitu. Sesuatu yang tidak disukai, gitu. Wa syar'an, dan menurut istilah dan menurut syara adalah manahas syari'u anhu nahyan ghaira jazimin, sesuatu yang dilarang oleh syara dengan larangan yang tidak mengikat. Artinya bisa dikatakan sebagai larangan ringan, itu makruh. Contohnya seperti kalau dalam makan itu memakan makanan yang berbau menyengat, itu makruh. Seperti memakan petai, jengkol, itu makruh, ya. Terus berjamaah sholat dengan keadaan mulut bau karena mengganggu orang, itu juga makruh kalau dalam beribadah. Kalau dalam bersuci itu, kalau ketika wudhu, ya, kita membasuh anggota wudhu lebih daripada 3 kali. Misalnya membasuh tangan 4 kali, itu yang 1 kalinya makruh. Dan itu pun makruh ketika airnya milik kita sendiri. Adapun kalau air milik orang yang dikhususkan untuk berwudu, maka bukan makruh tapi haram. Ya, haram.
membasuh anggota wudhu lebih daripada 3 kali, itu makruh. Atau menghambur-hamburkan air ketika bersuci, ya, menghambur-hamburkan air ketika bersuci itu pun makruh gitu. Jadi menggunakan air di luar kebutuhan pada suci kita itu hukumnya makruh. Makruh itu kita harus belajar bagaimana cara bersuci agar air yang kita gunakan itu benar-benar efektif, tidak menghamburkan, tidak mubazir gitu. Karena pada kenyataannya sering kita melihat orang yang berwudu itu berhambur-hambur. Jadi yang tidak semestinya dipakai ini dipakai, yang tidak semestinya terbuang itu dibuang. Nah itu karena ketidaktahuan. Maka kita insya Allah ya dalam video-video selanjutnya kita akan belajar langsung praktek wudhu dengan menggunakan air seefektif mungkin airnya. Jadi tidak memerlukan air yang banyak gitu. Bahkan hanya setengah botol air mineral juga bisa gitu ya. Karena kalau kita menghambur-hamburkan air, walaupun air kita itu makruh, bahkan bisa haram gitu. Bahkan bisa haram. Apalagi menggunakan air wakaf itu bisa haram. Air yang ada di masjid gitu, air yang dikhususkan untuk wudhu ya, terus kita menggunakannya secara hambur itu haram gitu. Jadi makruh itu ketika air milik kita. Kalau airnya milik orang atau air yang diwakafkan maka itu haram ya. Sekali lagi insya Allah kita akan praktek ke depannya cara berwudhu dengan air yang dibutuhkan, cukup ya, tidak usah banyak-banyak gitu. Dan kemudian seperti apa? Seperti orang yang kalau dalam sholat itu seperti orang yang membaca tasbih ya pada saat sujud, saat ruku itu kurang daripada 3 kali, itu makruh. Jadi adnal kamalnya itu tasbih itu 3 kali ya. Membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi ya, itu paling sedikit agar kita tidak makruh adalah 3 kali. Kalau kurang 3 kali itu makruh. Itu contoh-contohnya ya gitu. Kemudian konsekuensi daripada makruh itu adalah yuthabu ala tarkihi imtithalan wala yu'aqabu ala fi'lihi, akan diberi pahala orang yang meninggalkannya ya atas dasar kepatuhan atas larangan makruh itu, wala yu'aqabu ala fi'lihi, dan tidak akan disiksa orang yang mengerjakannya. Jadi harus diingat juga untuk hal-hal yang makruh ketika kita meninggalkannya harus diniatkan ini adalah demi menghindari kemakruhan. Bukan kita tidak senang ya, bukan kita tidak mampu, tapi ini adalah makruh. Saya tidak mau mengerjakannya karena ini makruh gitu. Bukan karena tidak suka, bukan karena tidak biasa, ini makruh. Allah tidak suka, maka saya tinggalkan. Nah, itu akan yang akan menjadi pahala di sisi kita gitu. Yang kelima adalah mubah ya, hukum syarat taklif itu adalah mubah. Apa mubah itu? Al-mubahu lughatan. Yang dimaksud mubah menurut lughat adalah al-jaizu adalah jaiz, boleh, sesuatu yang dibolehkan itu adalah mubah. Wa syar'an, dan menurut cara adalah makana tarkuhu wa fi'luhu ala sawa'i, sesuatu baik ditinggalkan dan dikerjakan itu sama-sama bolehnya gitu. Mau dikerjakan sok, mau tidak juga sok gitu. Boleh-boleh, tidak berdosa dan tidak berpahala, itu hukum mubah gitu. Hukumnya adalah
ya hukumnya adalah la yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu illa bin niyatis sholihah. Fayuthabu akan diganjar tidak diberi pahala orang yang mengerjakannya dan tidak disiksa orang yang meninggalkannya. Mau ditinggalkan tidak berpahala, mau dikerjakan tidak berpahala, mau dikerjakan juga tidak berdosa, sama-sama itu. Ya, la yuthabu fa'iluhu, tidak diberi pahala orang yang mengerjakannya, wala yu'aqabu tarikuhu, dan tidak disiksa orang yang meninggalkannya, kecuali illa bin niyatis sholihati, kecuali dengan niat soleh, fayuthabu, maka itu mah insya Allah diberi pahala. Seperti mana? Seperti makan minum, ya, itu makan minum itu adalah perbuatan yang mubah. Mau makan pek, mau tidak makan pek, gitu. Mau minum pek, mau tidak minum pek. Kita membeli kendaraan itu mubah, disuruh tidak, dilarang tidak, mangga-mangga gitu. Tapi ketika kita melaksanakan yang mubah, diniatkan untuk hal-hal yang baik, maka akan naik, ya, hukumnya jadi baik. Ketika kita meniatkan makan, tujuannya supaya kita mempunyai tenaga untuk beribadah, maka kalau ibadahnya ibadah sunnah, maka makannya dari sunnah. Seperti kita mau ibadah sunnah, sholat sunnah, makan dulu biar ada tenaga untuk sholat taraweh. Nah, itu makannya jadi sunnah karena ditujukan untuk kekuatan melaksanakan ibadah sunnah. Ketika kita minum asalnya mubah, tapi ketika kita minum kopi tujuannya biar ngajinya nggak ngantuk, ya, supaya nonton videonya nggak teler, nggak ngantuk. Itu jadi wajib karena dihubungkan dengan yang wajib. Ketika kita tidak mampu ngaji karena ngantuk, dan ngantuk itu bisa hilang karena minum kopi, maka minum kopinya jadi wajib, gitu, ya. Itu diminum kopi dulu biar semangat, ya, gitu. Jadi ada kalanya perbuatan yang mubah itu bisa bernilai karena niat yang baik, gitu. Seperti tidur itu mubah, tapi ketika kita tidurnya dengan niatan supaya kita terbangun malam, maka itu sunnah. Seperti qailulah, ya. Qailulah itu tidur sebelum waktu zuhur beberapa menit lah, entah 10 menit, 15 menit itu sebelum zuhur, atau setengah jam. Itu kita tidur dulu sebelum zuhur. Kan itu mubah, ya, tidur itu. Tapi ketika niatnya kita itu biar nanti malam ada tenaga, biar nanti malam kita bisa melek, bisa bangun malam, bisa tahajud, maka itu tidur yang tadinya wenang menjadi sunnah, gitu. Jadi orang-orang yang berilmu itu orang-orang yang berpeluang banyak menjadikan aktivitas yang tadinya wenang menjadi baik, menjadi sunnah, menjadi wajib, karena tahu gitu cara mengelolanya. Itu yang mubah, itu, ya, yang mubah. Muradifatuhu, adapun muradifnya atau sinonim daripada mubah itu salah satu dan 3. Yang pertama, al-jaizu, adalah yang jaiz, adalah jaiz itu. Jaiz itu sama dengan mubah, kalimatnya berbeda tapi maknanya sama. Wal halalu, dan halal, sama mubah juga. Watilku, dan tilku, sama, itu mubah juga. Nah, berarti hukum syara ini, hukum syariat ini ada 5, ya, ada 5. Sebagaimana kita bahas barusan, 1 wajib,
2 sunnah, 3 haram, 4 makruh, 5 mubah. Jadi kalau begitu, kalau bid'ah itu hukumnya mana? Itu kalau bid'ah berarti tidak termasuk kepada hukum yang 5. Karena bid'ah itu bukan hukum. Ya. Jadi kita harus paham kalau hukum itu tidak terlepas dari yang 5 ini, hukum itu. Ya, kalau tidak haram, kalau tidak wajib ya sunnah, kalau tidak sunnah ya haram, kalau tidak haram ya makruh, kalau tidak makruh ya mubah. Itu yang 5. Kalau mubah, kalau bid'ah itu bukan hukum. Ya. Ini bukan khitabullah taala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafina, bukan seruan Allah ya yang berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan mukallaf. Bukan bid'ah. Bid'ah itu adalah pekerjaan yang tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi'lun lam yu'had fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah itu adalah sesuatu pekerjaan yang tidak ada pada zaman Rasul. Ya. Bukan kitab Allah, bukan seruan Allah. Jadi nggak nyambung kalau bid'ah hukum. Kalau mengatakan ini apa hukumnya bid'ah, ini apa hukumnya bid'ah, nggak nyambung. Kalau hukum itu berhubungan dengan seruan Allah. Kalau bid'ah itu adalah pekerjaan, bukan hukum, bukan aturan Allah. Artinya bid'ah itu adalah sesuatu yang dihukumi dengan yang 5 hukum ini. Gitu. Harus paham. Jadi bid'ah itu bukan hukum, tapi sesuatu yang terkena hukum yang 5 ini. Jadi nantinya itu bid'ah itu ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang haram, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang wenang, mubah gitu. Paham? Gitu. Jadi kita jangan terlalu takut dengan bid'ah, karena tidak semua bid'ah dhalalah. Adapun hadis Nabi ya yang mengatakan wa iyyakum ya bimuhdatsatil umuri fa inna syarral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa inna kulla bid'atin dhalalah ya. Artinya wa inna kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah dhalalah, sesat. Itu harus dikaji dulu. Lafad kulu itu tidak semuanya, tidak seluruh kegiatan bidah itu hak dolalah, tidak semuanya bidah itu haram. Itu menunjukkan kulnya itu artinya makna sebagian itu hanya majaz aja. Itu kulunya itu majaz, bukan makna seluruhnya bidah itu dolalah. Karena pada kenyataannya banyak sesuatu yang tidak ada pada zaman Rasul kemudian dilakukan oleh para sahabat selanjutnya pada masa selanjutnya. Itu banyak itu. Nah, dapat disimpulkan bahwa tidak semua bid'ah itu dolalah itu. Jadi inna kulla bid'atin dolalah itu artinya sebagian bid'ah itu dolalah, sesat. Ya. Jadi ada bid'ah yang tidak sesat. Untuk itu Syekh Izzuddin Abdul Aziz ya bin Abdul Salam dalam kitab Qawaidul Kubra, beliau mengatakan bahwa bid'ah itu terbagi ke dalam 5 kategori. Pertama, bid'ah wajibah ya. Bid'ah yang wajib itu. Bid'ah yang termasuk hukumnya wajib gitu. Wa bid'atin muharramah, dan yang kedua bid'ah muharram, bid'ah yang diharamkan. Yang ketiga bid'ah mandumah ya itu. Mandubah, bid'ah yang disunatkan. Wa bid'atun makruh, wa bid'atin makruhah, dan bid'ah yang dimakruhkan. Ya, yang terakhir wa bid'atin mubahah, bid'ah yang dibolehkan. Jadi kesimpulannya bid'ah itu bukan hukum, tapi yang dihukumi itu sesuatu yang dihukumi yang tidak akan lepas daripada hukum yang 5 tadi itu bid'ah itu. Mana contohnya? Contohnya seperti
bid'ah yang wajib. Ya, ada bid'ah yang wajib, mana seperti membukukan Al-Qur'an. Itu. Kalau pada zaman Rasul itu tidak ada Quran dibukukan. Semua ayat-ayat itu tercatat dalam berbagai media. Ada yang di kulit binatang, ada di dalam di atas batu tipis, ada yang di kulit pohon gitu. Itu berserakan. Ya. Tidak tersusun seperti sekarang. Itu zaman Rasul. Lalu kemudian Rasul wafat, ya, lalu diangkat Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, maka beliau menurunkan kebijakan kepada sahabat-sahabatnya supaya mengumpulkan semua arsip ayat-ayat Al-Quran yang berserakan, yang masih berantakan, yang dikumpulkanlah. Itu atas dasar kebijakan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian itu berlanjut sampai periode Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Itu masih tahap pengarsipan, terkumpul. Ya. Nah, ini dipandang penting. Karena apa? Karena melihat kondisi ya, para qurra, para hafid, para penghafal Al-Quran dari kalangan sahabat, banyak yang ikut berjihad, kemudian mereka gugur di medan perang. Jadi itu banyak. Dan dikhawatirkan kalau ini Quran tidak dikumpulkan maka akan hilang bersamaan dengan gugurnya para penghafal Quran. Ya. Kemudian pada zaman Khalifah Utsman barulah ya itu arsip-arsip ayat Quran itu ditulis ulang dan dibukukan secara tersusun rapi sebagaimana kita saksikan pada saat ini. Nah, yang itu dipandang penting, ya, dipandang penting, bahkan wajib hukumnya. Karena kalau tidak demikian, maka umat Islam akan kehilangan kitab pegangannya. Mungkin kalau Sayyidina Utsman tidak memberikan kebijakan, maka kita tidak akan menyaksikan Quran seperti saat ini. Nah, itu bahaya itu. Maka itu termasuk dalam kategori bid'ah. Bid'ahnya bid'ah wajibah, bid'ah yang wajib. Yang kedua ada bid'ah bid'ah muharramah, bid'ah yang diharamkan. Mana contohnya? Contoh sederhananya seperti sholat subuh 4 rakaat gitu. Ya, karena ini bertentangan dengan dalil qat'i, dalil yang mempunyai makna satu, tidak mungkin ditafsirkan dengan tafsir yang lain. Kata Rasul, sholatu subhi rakaatani gitu. Ya, hadis riwayat Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Sholatu subhi rakaatani, sholat subuh itu 2 rakaat. Itu makna hadisnya udah jelas. Itu tidak akan bisa ditafsirkan dengan tafsir yang lain. Sholat subuh itu 2 rakaat, itu namanya dalil qat'i, dalil yang pasti. Nah, apabila ada orang sholat subuhnya 4 rakaat, itu bid'ahnya bid'ah muharramah, ya, bid'ah dolalah, itu sesat gitu. Ya, karena dalil yang kuat. Kemudian bid'ah yang mandubah, bid'ah yang disunatkan, ya, artinya baik gitu. Contohnya seperti sholat taraweh 20 rakaat, dan sholat taraweh dilaksanakan di masjid secara full sebulan. Nah, hal itu tidak ada zaman Rasul. Itu ada, ya, dan diberlakukan pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi kalau dikatakan sekarang bid'ah semuanya dolalah, apakah berani kita menuduh Sayyidina Umar sebagai Khalifah Amirul Mukminin sebagai pelaku bid'ah? Apakah kita berani? Tidak mungkin kan? Itu tidak mungkin. Jadi Sayyidina Umar mengatakan bahwa ini adalah sebaik-baiknya bid'ah ketika beliau melihat
Nah, orang-orang berjamaah sholat tarawih di masjid. Beliau mengatakan ini adalah sebaik-baiknya bid'ah. Berarti bid'ahnya bid'ah sunnah. Gitu. Bid'ah yang hukumnya sunnah. Yang keempat, bid'ah itu ada bid'ah makruhah. Bid'ah yang makruh seperti mana? Contohnya seperti menghias masjid, ya. Itu pada enggak ada dan dilakukan pada zaman Rasul, masjid dihias. Tapi dalam artian dihias dengan ornamen yang tidak mendukung daripada dakwah. Itu bid'ah itu. Bid'ahnya bid'ah makruhah, bid'ah yang dimakruhkan. Kelimanya bid'ah itu ada bid'ah mubahah. Bid'ah yang dibolehkan itu. Artinya ya tidak haram, tidak sunnah, tidak makruh, itu tidak wajib. Bid'ah yang mangga itu. Seperti apa? Seperti pergi haji naik pesawat terbang gitu. Karena pada zaman dulu itu kan naik onta, hari ini naik pesawat terbang. Bid'ah itu, cuma bid'ahnya adalah bid'ah mangga, itu mangga itu. Ya, kita yang dibolehkan. Itu macam-macam bid'ah itu ada dalam kitab dalam kitab Qawaidul Kubra karangan Syekh Izzuddin Abdul Aziz bin Abdul Salam. Itu jelas ya. Al bid'atu fi'lun lam yuhad fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hiya munqasimatun ila bid'atin wajibatin wa bid'atin muharramatin wa bid'atin mandubatin wa bid'atin makruhatin wa bid'atin mubahatin. Itu kata beliau ya, Syekh Izzuddin Abdul Aziz bin Abdul Salam. Jadi kita jangan terlalu khawatir mengenai bid'ah. Selama bid'ahnya tidak haram ya mangga. Jadi kadang-kadang bid'ah itu diperlukan seperti tadi membuka Al-Qur'an. Diperlukan itu. Kadang-kadang wajib gitu. Jadi kembali lagi kepada pembahasan, jadi bid'ah itu bukan hukum tapi mahkum alaih, sesuatu yang dihukumi ya. Kalau dihukumi mah pasti nggak akan lepas dari 5 perkara, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, dan ada yang mubah gitu. Jadi kita sekarang bisa memilah-milih ya. Nah, jadi jangan langsung mendefinisikan bahwa itu adalah bid'ah sesat gitu. Nah itulah ya pembahasan hukum syara pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk ke depan kita insya Allah membahas bab toharoh. Tadi disebutkan bahwa hukum syara itu ada 2, ada hukum syara taklifi, ada hukum syara wad'i. Nah, untuk hukum syara wad'i, nanti pembahasannya akan langsung ya, tidak terpisah, kita langsung sambil jalan pada pembahasan-pembahasan fikihnya. Jadi kita mengenai pembahasan itu nanti ditempelkan pada pembahasan fikih. Insya Allah nanti kita akan membahas kitab toharoh ya, kitab bersuci. Dan insya Allah yang selanjutnya akan dibarengi dengan praktek-praktek ibadah ya, seperti kita wudhu, kita langsung praktek ya, kita akan bikin video tata cara wudhu ya. Terus nanti praktek tayamum, langsung kita tayamum pakai tanah ya, sholat ya, segala macam termasuk bacaan-bacaannya insya Allah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum.